Jadi timbulan Anda yang sekarang ini apa? Secara kebijakan publik dia mundur. Semoga ini tidak jadi sia-sia aja gitu, Bang. Ya mudah-mudahan. Tapi bagaimana dengan tanggapan yang mengatakan bahwa ini hanya untuk pencitraan? Iya, kalau kita lihat sebenarnya kan tradisi ada warga langsung lapor ke ke kepala daerah, ke mana-mana, itu sebenarnya kan tradisi pencitraan memang, Bang, gitu. Karena pada proses back end-nya, pada proses penyelesaiannya juga tetap lewat disposisi-disposisi yang bisa diselesaikan sama aplikasi gitu. Jadi itu menurut saya itu adalah praktek ketinggalan zaman lah gitu. Dan semoga nggak ditiru sama banyak kepala daerah lainnya. Karena kalau itu ditiru sama pemimpin-pemimpin lain di daerah, secara policy kita mundur jauh. Bahkan dari zaman Pak SBY kita mundur jauh. Dan itu sayang sekali waktu yang sudah kita keluarkan, effort yang sudah dikerjakan itu kembali hanya untuk pencitraan gitu. Baik, saya ingin tanggapan dari politisi Partai Nasdem, Irma Suryani Cadeagung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Angku Karni. Kalau saya menanggapi yang disampaikan Angga, justru sebaliknya, Anda gagal. Gagal total, gatot. Anda bilang punya IT, punya tools yang begitu bagus, nggak ada hasilnya. Ya kan? Nggak ada hasil. Ada 12.000 saya nggak usah dijawab dulu nanti. Jangan kebiasaan ya. Jadi nggak ada hasilnya, kenapa? Nggak berubah kok. Banyak tuh kasusnya Wanda Hamidah aja nggak Anda selesaikan. Itu di depan mata sahabat saya tuh. Ngadu kok ke sana ke TGUP PP ya. Apa hasilnya? Gaji gede tapi nggak ada hasil. Nah, kalau ini yang Gibran lakukan ini menurut saya ini bagus, keren. Wakil presiden loh, turun tangan langsung. Waktu SBY nggak turun tangan langsung wakil presidennya. Anda apalagi gubernurnya nggak turun, cuma nyuruh doang. Ya nggak selesai. Kan yang memegang otoritas untuk bisa menyelesaikan itu gubernurnya, presidennya, wakil presidennya. Itu orang yang punya otoritas. Kalau ngomong cuma sama cecunguk di bawah, kasih kasih laporan, mau Anda kirim kemana juga nggak bakal selesai. Seperti yang dibilang Bang Subiakto tadi, nggak selesai. Jadi Anda nggak bisa bilang bahwa mundur ke belakang, ini maju ke depan. Wakil presiden, ya, wakil presiden ngerjain ginian itu luar biasa. Dan dia pasti sudah lapor dengan presidennya. Nih saya mau buat ini nih. Kenapa begini? Karena semua program kalau Anda tahu, ya, program pusat, kita ini punya otonomi daerah. Program pusat ke daerah selama ini nggak pernah berjalan. Tahu nggak Anda? Kenapa? Kagak ada duitnya. Transfer daerah yang diberikan pusat ke daerah itu dipakai daerah untuk kepentingan daerah, kepentingan program-program mereka, bukan kepentingan program presiden yang dijalanin selama ini. Ketika saya tanya misalnya program stunting lah, saya kasih tahu, sampai ke daerah, apa yang dilakukan orang-orang daerah untuk menyelesaikan masalah stunting? Seminar, bukan memberikan distribusi makanan yang baik untuk anak stunting, ngecek di mana keberadaan anak stunting, distribusi makanan yang baik, gizi yang baik dengan uang yang sudah disiapkan pemerintah, bikin seminar. Makanya nggak selesai. Kalau Anda suruh tadi ngomong itu udah bagus, suruh orang daerah yang ini dia yang bikin. Tai kucing, orang nggak selesai sampai sekarang kok.
memang program itu bagus, tapi bukan Anies yang bikin, Prabowo, SBY yang pertama bikin. Dilanjutin sama Anies. Nah kalau sekarang dilanjutin dengan Gibran, tapi Gibrannya sendiri turun, acungin jempol. Bukan malah bilang Anda turun ke pindah ke belakang. Di mana otak Anda mikir? Begitu. Anak-anak muda, Gibran anak muda, support. Itu yang harus kita lakukan. Nah, sekarang saya sampaikan yang kedua, Bang Karni. Saya tahu persis kenapa saya sudah ngobrol sama teman-teman di sana bahwa permasalahan-permasalahan yang akan diadukan itu akan di klaster-klaster. Di klaster-klaster. Tadi kan beliau tadi menyampaikan kepada saya, gimana kalau ada janda sama ada ibu-ibu bercerai ngadu. Saya kira nggak gitu juga kali ya. Gitu. Walaupun kalau ada, itu di klaster-klaster Bang. Ada klaster-klasternya. Udah jauh lebih maju. Udah di klaster-klaster. After itu, apa yang dilakukan oleh Gibran? Dia lapor sama presiden. Nah, makanya saya bilang, satu komando kata Ara. Tapi kalau satu komando, programnya yang satu komando, bukan gambarnya yang satu. Gitu, bukan gambarnya yang satu, gambarnya harus tetap dua. Tapi programnya satu, perintahnya satu. Program presiden. Ya kan? Karena di dalam program presiden itu ada program wakil presiden juga, sama mereka. Karena membuat program itu bersama-sama. Gitu. Nah, jadi Ara pakai gambar satu. Aja kenapa? Presiden. Kenapa Bang? Baru Ara Sirait gambar. Iya, menurut saya itu salah. Gambar presiden aja. Ya, menurut saya salah dan sudah saya protes. Nah, sekarang kenapa Gibran turun tangan? Banyak sekali mafia tanah kalau mau tahu. Ya, banyak sekali mafia tanah. Bapaknya aja dikibulin kok sama menterinya. Akhirnya menterinya di reshuffle, dipecat. Iya kan? Itu fakta. Jangankan soal tanah. Kita nih mau ngadu soal bagaimana seseorang yang miskin yang harusnya dapat kartu BPJS tapi nggak dapat kartu BPJS gratis PBI. Ya. Pemda nggak ngurus. Pemda bilang itu urusan pusat. Padahal ada mekanismenya. Apa mekanismenya? Gampang. Masyarakat berdiskusi, bermusyawarah, kemudian tentukan siapa yang memang mendapatkan kartu PBI dan siapa yang mandiri, laporkan kemudian kepada dinas sosial di Pemda. Dinas sosial langsung laporkan ke pusat, Dukcapil, dan Dinas Sosial Pusat. Kemudian data itu harus dirubah. Tapi tahu nggak yang terjadi apa? Data Dukcapil kita 11 tahun nggak dirubah-rubah, nggak diupdate-update. Orang sudah mati pun masih dapat kartu BPJS. Paham nggak Anda? Orang udah mati, punya kartu Bang Karni, masih hidup kartunya. Gimana ceritanya? Nah, paham nggak? Nah, makanya saya bilang tadi, ini terobosan yang luar biasa kalau dijalankan sesuai dengan tupoksinya. Kalau dijalankan sesuai dengan kontrol sistemnya. Maka tadi Ibu bilang, Mas Biakto bilang bahwa ini DPR ditampar mukanya. Betul, DPR juga ditampar mukanya. Kenapa? Karena DPR-nya juga mandul. Loh, ngadu dilaporkan ke menterinya juga cuek aja kok. Cuek. Sampai ke menterinya diterima. Habis itu taruh di atas meja tumpuk. Nah, sekarang Gibran tuh nggak mau begitu. Dia kumpulin, dia klaster, dia lapor presiden, presiden perintah menteri. Pak Prabowo kan bilang, siapa yang nggak menjalankan program saya, silakan minggir, nggak perlu harus saya pinggirkan. Nah itu kita buktiin, kita kasih kesempatan, belum 100 hari bos,
Belum 100 hari. Jangan buru-buru bilang mundur ke belakang, nggak bakal selesai. Ini cuman pencitraan. Aduh, coba deh punya hati sedikit lapang, sedikit lebar dada kita, ya, untuk bisa membuat bangsa ini, ya, ke depan itu maju, mencapai target yang Indonesia emas itu. Nggak gampang. Nggak seperti membalikkan tangan, nggak bisa. 100 hari, bisa nggak? Nggak bisa, Kak Bang Karni. Mana bisa ngelihat satu program bisa dilihat 100 hari. Ada program jangka panjang, ada program jangka pendek, ada program prioritas. Kan gitu. Apakah kemudian ketika satu program tidak diselesaikan oleh presiden, kemudian dengan seenak jidatnya kita bilang presiden itu pembohong? Enggak. Nggak bisa begitu. Ada yang multi years, nggak bisa. Kan yang harus diselesaikan yang prioritas-prioritas dulu. After itu yang jangka pendek. Kemudian yang kedua, ketiga jangka panjang. Baru yang kemudian program-program mercusuar. Seperti IKN. Itu kan nggak bisa 45 tahun. Itu sampai 20 tahun. Kazakhstan aja bikin mindahin Almaty ke Astana aja 25 tahun. Dengan APBN loh. Apalagi kita yang ribuan pulau, ribuan suku, ribuan manusia yang otaknya semuanya nggak sama. Pasti ada pro dan kontra, nggak ada masalah. Tapi tolong kasih kesempatan mereka untuk kerja dulu. Ya, jangan kemudian dibilang mundur ke belakang. Kayak lagu Syahrini aja, maju mundur, maju mundur. Ya, biarin mereka maju dulu. Kasih kesempatan, kita lihat nanti. Kalau memang nggak bagus, kita kritisi. Nggak usah dimaki-maki. Cukup kita kritisi aja. Ya benerin tuh omongan lu nggak bener. Ya, lu kemarin ngomong begini nih, tolong benerin, buktiin. Kenapa? Kalau lu nggak buktiin, 2029 nggak kita pilih lagi. Selesai urusan. Itu yang harus kita lakukan untuk bangsa ini agar kita tidak terpecah belah. Jangan menghadap-hadapkan rakyat dengan rakyat dan rakyat dengan pemerintah kalau Indonesia mau maju. Itu kata saya, Om Karni. Baik.